Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini masuk episode ke-157, Rabu 1 Maret 2023 adalah episode yang istimewa. Karena hari ini kita kedatangan Bupati Pali, Bapak Heri Amalindo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Gus. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah datang Pak ya. Sama-sama ke Pak Gus. Studio Lensa SN ya. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan lancar melaksanakan tugasnya Pak ya. Amin. Kita ngobrol ringan aja Pak ya. Enteng-enteng Pak Gus. Enteng-enteng Pak ya. Tapi untuk memulai obrolan langsung saya tembak Pak ya ke apa yang menjadi isu hangat ya untuk Pak Bupati saat ini ya. Banyak tersiar di berita bahwa Pak Bupati itu banyak diinginkan masyarakat untuk menjadi kandidat di pemilihan gubernur 2024. Nah ini ada apa sebenarnya? Mungkin Pak Bupati bisa cerita. Artinya Kak Agus, ini kita lihat bahwa 2024 itu konstelasi politik kita. Pemilihan pertama 14 Februari 2024 ada pileg sama presiden. Kemudian ada pemilihan bupati, wali kota dan kepala daerah seluruh Indonesia. Gubernur kepala daerah seluruh Indonesia. Ya artinya kebetulan kami sekarang ini di periode kedua sebagai Bupati Kabupaten Pedokal Amat Petang Ilir. Berarti 2024 bertepatan 27 November 2024 artinya kami sudah memasuki purna ya di menjadi Bupati Kepala Daerah di Kabupaten Pali. Nah untuk itulah artinya kami melihat. Jadi kami melihat di sini bukan berani atau tidak berani. Kami melihat ini kan pesta demokrasi. Iya benar. Artinya setiap pesta demokrasi artinya kita ya berkeinginan untuk mencoba. Aku mencoba dulu karena sekarang kami udah selesai masa purnaku. Kan kalau masa purnaku baru 1 periode mungkin aku masih mikir kan artinya ya ini bela nanti aja setelah itu. Tapi setelah purna kedua ini artinya ya kami ingin mencoba Pak ya. Mencoba untuk mengikuti pesta demokrasi. Ini kan pesta demokrasi, jadi bukan berani atau tidak berani. Iya. Artinya bagaimana kita melihat pesta demokrasi ini kan tidak mungkin calon tunggal. Benar. Artinya ada dari teman-teman, kawan-kawan yang ingin ikut pesta. Iya. Ini kan pesta namanya. Pesta demokrasi Pak. Bukan ya? perang demokrasi. Nanti kalau pesta demokrasi, masa kita nggak boleh ikut pesta? Iya benar sekali. Nah ini Pak Agus jadi membuat saya motif itu. Pertama masa tugas kami juga akan berakhir. Kedua juga kami akan mencoba. Artinya selama 2 periode di Kabupaten Pali, ya mencoba setidaknya kita ke atas atau lebih besar lagi. Contoh kalau kita seperti sekolah, kalau kita SMA, masa kita masuk SMA lagi? Artinya kita harus kuliah, mencoba untuk kuliah. Jadi kita tidak bisa, kenapa kamu mau kuliah? Kok berani banget kuliah loh? Kan jenjang lanjutan setelah SMA itu kuliah. Iya. Nah, artinya ini kami mengikuti apa yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tentu dari keterangan Pak Bupati tadi ya sudah dengan sangat pertimbangan Pak ya, pertimbangannya masa dan saya tersirat tadi Pak ya dari perjalanannya Bapak mungkin menemukan ada usul-usul, mungkin ada aspirasi masyarakat terhadap keinginan agar Pak Bupati maju di Pilgub. Mungkin Bapak menemukan itu di lapangan selama ini Pak? Artinya seperti begini Pak, kami tentunya sebagai seorang kepala daerah ya pasti kita harus diusung oleh rakyat. Karena pemilihan ini kan pesta rakyat. Rakyat menentukan seseorang menjadi kepala daerah. Nah, tentunya dukungan rakyat ini sangat kami butuhkan. Ya kami melihat peluang itu juga. Ya artinya kami juga berjalan. Makanya sekarang kami mungkin Pak Agus juga melihat kami ke sana, ke sini, ke sana, sini. Ya artinya dalam rangka memperkenalkan diri kami kepada masyarakat bahwa ini loh Heri Amalindo. Perjalanannya, ininya. Nah kemudian setelah ya kalau istilah orang sekarang popularitas, elektabilitas, baru kita masuk mengikuti konstelasi untuk pemilu kada. Jadi artinya masih panjang waktu kita menentukan kita ini ikut atau tidak. Tapi paling tidak muncul dulu namanya Pak. Artinya kan muncul dulu, kita akan mengikuti. Nah bagaimana nanti hasil kan? Nah kalaupun nanti elektabilitas kita kurang, popularitas kita kurang, masa kita harus memaksakan diri? Iya, tentu ada pertimbangan yang lain lagi Pak ya. Tentu ada pertimbangan yang lain. Kemudian masalah partai, masalah kolaborasi, banyak bla 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 blanya. Nah ini saya bisa sampaikan setelah 14 Februari 2024, setelah pileg dan
Pilpres, nah baru kan kita ngeliat konstelasi kekuatan masing-masing partai, siapa yang berkolaborasi, siapa yang mau mengajak kita, siapa yang mengusung kita. Ini mungkin ke depan ini. Tapi untuk sekarang, ya itu tadi kita kan mencoba dulu ya. Paling tidak mengenalkan nama Pak ya. Mengenalkan diri kita. Ini Heria Malindo. Kalau selama ini masih di seputaran Pali, mulai melebar ke kabupaten lain Pak ya. Tetangga kiri kanan. Bagaimana reaksi masyarakat Pak di beberapa luar Kabupaten Pali Pak? Ya artinya kalau untuk menilai diri kami, ya kami tidak bisa jawab seperti itu Pak Agus. Ya, Pak Agus yang dengan masyarakat. Ya, nanti kalau aku bilang wah sangat antusias rakyat bagus, nanti yang komplain siapa Pak Heri antusias Pak Heri? Artinya kalau seperti pertanyaan itu ya saya juga nggak bisa jawab. Artinya tanya sama masyarakat kira-kira gimana untuk kandidat yang namanya Heria Malindo. Ya minimal Pak Agus supil lah kecil-kecilan kan. Berani terjun untuk di Pilgub Pak ya, berarti harus siap dengan black campaign Pak ya. Nah mungkin ada siasat atau trik sendiri dari Pak Heria Malindo menghadapi black campaign Pak. Artinya begini Pak Agus, kami kebetulan sudah 2 kali di pemilu kabupaten Pilgub Pali Pak ya. Pilgub ya. Artinya kami tidak berpikir untuk black campaign. Ya. Karena apa? Kita sebagai orang beragama itu dilarang kita menjelek-jelekan orang lain. Iya. Yang kedua, kita tidak tahu takdir siapa yang jadi. Iya benar Pak ya. Selalu kami sampaikan, kita ini kan ada kodar dan kodar. Bahwa kita dilarang untuk menjelek-jelekan orang lain. Kalau Pak Agus sering diajar oleh Pak Kiai di Al-Humazah ayat 1 ayat pertama itu kan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi pengumpat dan pencela. Artinya kalau kita mengumpat, kita mencela, kita bakal celaka. Itu Allah yang mengatakan. Kemudian makin kita dihujat orang, makin kita dihina orang, kita diam saja dengan sabar, insya Allah derajat kita naik. Siap. Derajat yang benar turun. Jadi ya kami bukan ulama, bukan kiai, tapi aku paham betul itu. Jadi kami tidak akan pernah menjelek-jelekan orang lain karena setiap manusia diciptakan itu pasti ada lebih dan kurang. Iya, Pak ya. Jadi apapun yang mereka katakan kepada kita, ya udah kita jalanin saja. Ngomong-ngomong sudah ada Pak serangan itu ke Bapak Heri? Ya artinya kalau sampai sekarang ya kami belum lihat serangannya. Ya? Tapi ya kalau di luar kami juga nggak tahu kan. Artinya kami tidak terlalu fokus yang begini yang begitu itu. Siapa ya? Kami fokus dengan visi misi dan program-program kita kalau seandainya kita menjadi gubernur. Pak Heri, menuju Pilgub 2024 Pak ya, sudah ada beberapa nama tokoh masyarakat Sumsel yang menyatakan untuk bersiap maju ya, maju untuk menuju Pilgub Pak ya. Nah mungkin kiat dari Pak Heri sendiri untuk bukan bersaing Pak ya, mungkin menghadapi lawan-lawan politik nanti gimana Pak? Ya artinya begini Pak Agus, artinya kami sampaikan ini kami anggap ini kan karena ini pesta demokrasi, ini berkompetisi Pak. Jadi kami tidak pernah menganggap ini musuh. Kami menganggap itu rivalitas, berival kita. Kalau kita menganggap musuh berarti kita kan kalau metode perang, kalau musuh itu kalau nggak bunuh dibunuh. Iya. Itu namanya musuh. Musuh ya. Tapi kalau ini enggak, pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Ya mungkin juga yang muncul yang akan maju itu mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita, tidak menutup kemungkinan dengan waktu yang panjang ini. Iya. Toh kalaupun ada keluarga kita, teman kita, saudara kita, ya kita anggap aja rivalitas kita. Oh gitu Pak ya. Ya mereka dengan segala teknik strategi dia memberikan masyarakat untuk milih, ya kita juga punya strategi untuk supaya masyarakat milih kita. Iya. Jadi kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus ini? Kan toh punya strategi masing-masing dan tujuannya cuma satu, mau jadi gubernur. Iya benar. Nah yang menjadi masalah itu kan berapapun kandidat, berapa rival kita, yang jadi gubernur kan cuma satu. Cuma satu Pak ya. Nah, jadi kembali lagi soal kode dan kodar tadi Bapak ya, takdir Pak. Kodar itu takdir. Jadi ya kita sama teman-teman yang kawan yang lain itu kita punya takdir masing-masing. Iya. Nah, cuma takdir ini kan harus kita ikhtiar. Kita harus lakukan. Jadi nggak perlu kita ini begini gitu. Tidak perlu menjelek-jelekan orang. Karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Sebutkan siapapun itu Pak. Lebih dia ada tapi kurangnya ada. Karena manusia ini kan saling membutuhkan. Contoh selalu kami sering berbincang-bincang dengan di Pali, katakanlah dengan masyarakat kami, kita butuh satu dengan orang lain Pak. Allah menciptakan, kamu lihat dari badan kita sendiri Pak. Itu tidak ada yang sama tapi harus saling tolong-menolong, bantu-bantu. Dari gigi. Gigi itu ada gigi seri untuk motong, gigi taring untuk mengoyak, gigi geram untuk mengunyah. Iya benar ya.
Apa ada yang ngiri Pak gigi taring, gigi serigi geraham? Coba kalau gigi kita geraham semua, bagaimana kita ngoyak daging, bagaimana kita motong kue? Sudah ada fungsinya masing-masing. Sudah ada fungsi masing-masing, jadi kita tidak boleh sombong. Kuku, coba Pak jempol kita, ada jempol telunjuk, kalau jempol semua. Jadi kita, betul kan? Nah ya, Tuhan memberikan itu kepada kita untuk kita pikirkan. Jangan sombong. Kalau pintar, iblis lebih pintar dari manusia. Iya, benar ya. Iblis tempatnya di surga. Iya. Apa kesalahan iblis? Iblis nggak ada salah Pak, cuman sombong. Apa sombongnya? Aku lebih dari kamu. Aita. Jadi jangan pernah kita sombong sesama manusia. Kita tidak tahu kodrat dan kodar takdir setiap manusia itu berbeda. Oke Pak, dari beberapa nama yang sudah muncul di permukaan Pak ya, ada komunikasi enggak dengan mereka Pak? Kalau komunikasi tentunya kalau secara intens tidak Pak, tapi artinya kami kan cukup mengetahui. Intip-intip lah Pak ya, oh ini juga juga Pak ya. Tentunya mungkin yang Pak Agus walaupun belum kita masukkan ini, sebutkan misalnya Edi Santana Putra. Edi Santana Putra pernah wali kota kita Palembang, pernah merubah wajah kota Palembang. Artinya dia juga senior kami, sebagai kakak tingkat kami. Artinya dia baik Pak. Ya. Pak Ishak Meki 2 kali juga bupati, wakil gubernur, baik juga. Paling tidak melihat Pak ya dari jejak rekam dari beberapa tokoh. Nah makanya saya sampaikan yang akan mencalonkan itu pasti orangnya baik semua. Nah cuma dari baik ini dikumpulkan, disuruh pilih yang lebih baik dan yang paling baik. Nah jadi kenapa kita harus ribut? Oke, penonton Lensa SN, lanjut lagi kita ngobrol dengan Pak Bupati ya. Siap, ya Pak Bupati, ini peran medsos saat ini kan begitu kuat ya Pak ya, di banyak sisi kehidupan kita Pak ya. Nah untuk Pak Bupati sendiri, apa pendapatnya tentang medsos sendiri Pak ya? Tentunya kalau pendapat saya sendiri, karena sekarang era ini sudah era digital, beda kalau seperti tahun 90-an, ya, tahun 2000, itu kan masih cetak. Dengan ini, dengan medsos ini, dengan Android ini bisa sampai ke pelosok-pelosok desa yang notabene-nya yang sinyal ada dan yang memakai Android. Artinya sesuatu yang luar biasa. Dengan medsos ini kita bisa menyampaikan pesan-pesan kita dengan hitungan detik. Ya. Jadi sesuatu yang luar biasa dengan medsos ini. Ngomong-ngomong Pak Heri ada medsos juga Pak ya? Ya tentunya kalau ada Instagram Pak ya? Kan sesuatu yang kalau kita nggak punya medsos artinya ya kita sudah nggak ketinggalan zaman Pak ya? Ketinggalan zaman karena era sekarang harus era digital dan kita harus punya. Ada komunikasi antara warga Pali dengan Pak Heri di medsos Pak? Ya tentunya ada Pak. Jadi artinya kami juga buka dengan medsos juga selain IG, Facebook. Mungkin ada pesan langsung dari mereka apa melapor apa Pak di daerah kami misalnya ada kurang apa mungkin ada Pak ya? Banyak Pak. Artinya seperti dengan ada medsos ini, kami juga dengan awal media ini cukup kenal, cukup baik. Jadi kalau pernah contoh tadi kemarin ada Pak ada gorong-gorong di jalan sini putus. Nah, aku langsung cepat forward ke dinas jauh turun juga. Alhamdulillah hari ini sudah beli yang gorong-gorong cetak, gorong-gorong dan ini akan segera diperbaiki. Jadi cepat Pak ya? Jadi lebih cepat. Kalau dulu kan kita harus survei ke lapangan lagi, kita harus lihat lagi. Kalau sekarang kan awal media enak, dia menyampaikan kepada kami. Masyarakat bisa langsung melapor Pak ya? Bisa langsung lapor. Dengan berbagai macam ini tadi, baik TikTok, baik Facebook ya, Instagram Pak ya? Ya Instagram ya. Oke Pak, kembali lagi agak ngobrol situasi panas Pak ya menjelang Pilgub 2024. Ngomong-ngomong udah konsultasi ke tim survei belum ini Pak? Artinya kalau konsultasi ya tentu tetap, tapi kalau sekarang melakukan survei itu kami butuh waktu terlalu dini, terlalu cepat. Terus sekarang kita untuk melakukan survei. Tapi kalau secara global ya tentunya kita kan tetap lihat di daerah-daerah mana, kantong-kantong mana yang kira-kira suara kita kurang, bagaimana mengupgrade suara-suara kita, mengupgrade nama-nama kita. Itu tentunya peran-peran medsos dan peran konsultan. Biar elektabilitas dan nama Pak Heri makin naik Pak ya. Artinya kan kita menunjuk orang itu yang ahlinya. Kalau kami kan tidak ahli di bidang Siapa itu. Ya? Nah, kayak Pak Agus tadi ahlinya di bidang pemerintahan. Kalau kami kan bukan di bidang itu. Tentunya kami butuh dengan orang-orang yang ahli di bidang itu. Ngomong-ngomong sudah ada yang mulai ada pendekatan belum sama Pak Heri? Misalnya Pak Agus siap jadi wakilnya nanti.
Kalau untuk sekarang tentunya semua katakanlah masih malu-malu, masih melihat peluang apa yang kita ini. Jadi artinya itu tadi kita kan mereka melihat mau jadi wakil atau menjadi apa, ya melihat seberapa besar aktivitas kita, seberapa besar popularitas kita, dan berapa besar peluang kita untuk ikut konstelasi daripada pemilu ini. Oke, ngomong-ngomong sudah ada partai yang didekatin belum Pak? Kalau soal partai, tentunya seluruh partai kan kita dekati. Iya Pak ya. Tentunya itu artinya dalam sudah ada beberapa kali kunjungan Pak ya, saya lihat Pak ya. Itu silaturahmi. Oh silaturahmi jadi, Pak ya. Silaturahmi. Iya. Soal nanti partai ini mengusung atau tidak, artinya kita sudah silaturahmi dulu. Pertemanan dulu, nah itu hablum minannas yang kita kedepankan, kita kemukakan. Jangan kita berpikir berteman, akhirnya saya minta usungan. Itu kan terlalu dini. Jadi kan juga kita terlalu picik. Kalau orang bilang tuh ada kendak baru baik, tidak bawa pilih kan, ada kendak baru baik, artinya tidak. Kita diusung atau tidak, itu artinya kita bersilaturahmi terus dengan sesama kita. Bagaimana respon keluarga besar Bapak dan istri dan anak-anak terhadap niat Bapak untuk maju di Pilgub 2024? Tentunya kalau anak, istri, keluarga, ya karena selama ini kan kami suka bercanda, suka berkelakar. Jadi dia melihat saja Pak sekarang. Jadi dia itu belum melihat apa benar apa enggak. Jadi pokoknya dia itu ketawa-tawa aja ngeliatin apa yang aku kerjakan sekarang. Itu. Tapi nama Pak Heri ya pertama kali muncul mungkin Pak ya, kita bisa sebut Pak ya, untuk menjadi peserta pemilu 2024 yang nama yang lain masih malu-malu sebelumnya Pak ya. Nah saya sendiri nggak begitu jelas Pak Agus. Jadi orang bilang Pak Heri, aku pikir juga enggak. Oh enggak Pak ya? Karena nama saya mungkin di berita terus Pak ya? Terus seolah-olah saya yang pertama. Aku kira juga enggak. Artinya banyak juga yang berminat Pak ya. Tapi mungkin tidak ya untuk ininya supaya nama dia ikut. Jadi karena saya bilang saya juga enggak bilang gitu. Mungkin ada yang masih malu-malu atau menahan diri dulu Pak ya. Menahan diri. Artinya kalau kita itu ya kalau bahasa ini ya bonek lah, artinya ya pokoknya masuk dulu. Gitu. Urusan nanti. Okay. Penonton SSN, lanjut lagi kita ngobrol dengan Bupati Heri Amalindo ya, yang secara mendadak nih Pak ya datang ke studio Lensa SN Pak ya. Kalau janji-janji kadang-kadang tidak tepat. Oke Pak ya, Pak Bupati Heri Amalindo sudah 2 periode ya menjadi Bupati Pali Pak ya. Tentu dalam perjalanan 2 periode ini begitu banyak cerita Pak ya. Ada suka mungkin Pak ya, ada duka, bisa Bapak ceritakan Pak ya. Selama menjadi Bupati Pali. Silakan Pak Heri. Artinya suka dan duka setiap pekerjaan kan pasti ada. Mungkin sebelum saya menceritakan suka duka di Kabupaten Pali, mungkin banyak dari para teman-teman pengen tahu dulu background saya kok sampai ke situ. Artinya kami kalau sampaikan kami ASN kalau sekarang, dulu PNS itu di tahun 1989. Sudah lama sekali. 1989 dan saat itu kami ditempatkan di Dinas PU Kabupaten Musi Banyuasin. Kalau dulu PU itu belum terpecah, itu masih namanya PU Kabupaten. Ya. Kemudian di tahun 2005 baru ada PU Bina Marga, itu yang ngurusi jalan jembatan, ada PU Pengairan dan ada PU Cipta Karya. Ya. Nah setelah kami ditempatkan di situ di tahun 2005-2006, seingat kami pemisahan itu kami ditempatkan di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi karir saya dimulai di Dinas PU. Dinas PU Musi Banyuasin Pak ya. Musi Banyuasin. Tahun 1989 Pak ya. Ya, Oke, 89 ya kemudian bergulir waktu berjalan, tentunya ada Pak Alek Nurdin menjadi Sekda pertama tahun Pak, ya? 2001, kemudian Pak Alek Nurdin ikut 2002 jadi Bupati Pak Bupati. Nah kami di situ tahun 2003 kami dipercaya oleh Bapak Haji Alek Nurdin untuk menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga. Ya. Nah sampai waktu itu 2008, di saat 2008 tentunya Pak Alek Nurdin jadi gubernur ya. Menjadi gubernur. Ya kebetulan dia masih dipercayakan pada kami diajaknya menjadi di provinsi Pak ya, Kepala Dinas PU Lembaga Provinsi yang ada di sini sampai 2013. Kepala Dinas apa boleh disebutkan Pak? Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Nah di saat 2013 tentunya saat itu Kabupaten Muara Enim itu ada pemekaran. Kabupaten Pali. Namanya Kabupaten Penukal Abab Batang Ilir atau disingkat dengan Pali. Ya. Nah karena saat itu kebetulan untuk PJ
bupati itu tentunya kan itu seorang eselon 2 yang ada di provinsi yang untuk ditunjuk. Nah kebetulan kami dipercayakan oleh Bapak Jalaluddin untuk menjadi PJ 2013. Nah jadi selama PJ 2013 sampai 2015 kami PJ 2015 itu ada pemilu pilkada untuk kepala daerah. Mencari kepala daerah yang definitif Pak ya? Kepala daerah yang definitif. Nah, alhamdulillah kami terpilih sampai 2021, 2020 tadi kami pilkada lagi. Ya alhamdulillah masih dipercaya dan terpilih lagi sampai insya Allah ada pemilu kada yang 2024 nanti. 2024 nah, kalau bicara soal suka dan dukanya tentunya di tahun pertama dan tahun kedua itu suatu yang luar biasa, itu yang sangat-sangat memakan energi Pak. Artinya di saat kami datang di Kabupaten Pemekaran itu jalan itu yang bisa dilalui cuma 13%. 13% ya. Itu pun harus dilalui dengan kendaraan yang notabene cukup tinggi atau yang double kardan. Double kardan ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga saat kami terpilih kami mengutamakan yaitu jalan. Tugas berat gitu Pak ya. Tugas berat karena jalan 13% teman. Iya. Nah, di saat itu di mana daerah baru pembangunannya juga masih ini cuma ada dua pilihan. Artinya dua pilihan di sini karena dana terbatas. Kami membangun jalan dulu atau bangun kantor dulu. Oh iya, ingat saya statement kan? Pak Bupati waktu itu ya. Nah, artinya kami juga banyak dihujat, diomongin tidak pernah bangun kantor. Iya. Nah, itu kan kata mereka. Mereka yang tidak mengerti bagaimana membangun ke depan. Iya. Artinya kami membangun ini karena masyarakat banyak yang butuh infrastruktur jalan. Iya. Kalau kami bangun jembatan, bangun jalan, jembatan, kemudian kami juga bangun gedung, nah ini konsentrasi selama 4-5 tahun itu tidak akan tercapai selama 85%. Jadi kami fokus bangun jalan jembatan, dan kami juga menganggarkan di saat tahun pertama tahun kedua itu belanja modal itu 65% sampai 70%. Iya. 30% kita belanja rutin belanja rutin ya Pak ya. Nah, kemudian turun sampai 60 sampai 40. Artinya ini harus dijaga. Berapa tahun Pak mulai terlihat hasilnya Pak waktu itu pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan? Tentunya Pak dengan dana yang terbatas 2017, 2018 baru terlihat Pak. Artinya seluruh jalan-jalan sudah tersambung, sudah bisa dilalui dengan baik, baru sudah kelihatan. Nanti 2019 kami baru merasakan bahwa jalan-jalan untuk menuju dari ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten itu sudah cepat dan sudah baik. Ya? Nah, sekarang juga makanya kami bilang sama masyarakat, nah sekarang pilih bagaimana kalau kami bangun kantor dulu dengan kami bangun jalan dulu. Nah, sekarang baru terasa Pak ya. Baru bertahap. Sekarang kami baru melaksanakan pembangunan secara bertahap. Iya. Aku bilang siapa yang nggak mau kantor bagus? Iya. Siapa yang nggak mau kantor enak? Semua orang pasti mau. Tapi saat pilihan cuma dua, ya aku pikir jalan dulu. Kalau kantor, saya pernah bertamu dengan Pak Heri, kantornya yang masih dindingnya kayu Pak ya? Sewa Pak, iya. Sewa Pak ya. Nah, jadi lanjut Pak. Nah mungkin saya bilang sama Pak Agus saat itu kan, saya harus seperti itu Pak. Kemudian kami kenapa harus bangun Polres, bangun nih karena keamanan. Kemudian syarat adanya Samsat itu ada Polres dulu. Nah sekarang saya bangun Polres, artinya kan luar biasa sekarang. Jumlah polisi tempat kita sudah banyak, kemudian wilayah-wilayah sekitar itu cepat berkembang, orang-orang keluar malam sudah nggak takut Pak. Keamanan terjamin Pak ya? Keamanan terjamin. Artinya kan orang sudah mikir sekarang, kemana-mana kita sudah enak, jalan-jalan sudah nyambung, walaupun ada jalan yang masih belum kita perbaiki. Makanya saya bilang itu, jalan itu bukan 100% loh. Iya benar. 80 sampai 85%. Tapi kalau saudara misalnya foto jalan itu jelek, ya itu yang 15%-nya. Ini kan benar kan? Ya benar. Nah kalau saya ngomong 100% Pak Agus ada jalan jahat berarti saya bohong. Iya benar. Tapi kalau bilang 80 sampai berarti kan ada 15%. Jalan yang betul tertangani. Aku bilang aku baru 5 tahun. Yang definitif aku jalankan. Iya betul 2 tahun aku sebagai PJ. Tapi 2 tahun PJ anggaran kita di mana Pak? 2013 sama sekali nggak punya anggaran. Punya anggaran pun untuk membiayai para gaji-gaji. Tidak ada sama sekali biaya untuk bangunan. Sedangkan orang melihat kita sebagai bupati, sebagai kepala daerah, itu harus bisa semua. Iya. Nah ini artinya kami juga di backup, dibantu oleh
tentunya saat itu Pak Gubernur Pak Nurdin, aku bilang Pak, karena Bapak sebagai Gubernur, kami harus dibantu percepatan untuk pembangunan. Nah, itu kami bangun jalan beton. Nah, alhamdulillah sekarang sudah nyambung, artinya kami tinggal bisa melayar lagi semua yang tinggal sedikit-sedikit itu. Jadi tinggal itu Pak, apa tuh? Tinggal nambah-nambahinnya baik Kampung Lembang tuh. Nambah-nambahinnya. Ngomong-ngomong, kantor bupati udah mulai dibangun Pak, yang barunya Pak? Alhamdulillah sekarang sudah mulai Pak, baru tahap kedua. Artinya kami baru melanjutkan lagi bagaimana kantor itu juga penting Pak, harus selesai. Tapi yang ini lebih penting. Itu selalu kami sampaikan ke teman-teman. Soalnya jeruk ini manis, lebih manis, paling manis. Nah, kita kan cari yang paling manisnya. Iya benar ya. Prioritas Pak ya. Penting semua. Tapi yang ini yang paling penting. Kalau aku bangun kantor mewah, bangun 100-an miliar, itu berapa puluh kilo jalan yang sudah dilalui oleh masyarakat saya Pak. Ini jadi bagus, artinya jadi harus menjawab pertanyaan masyarakat yang begitu banyak dan pertanyaan orang kenapa kantornya masih menyewa Pak ya. Bagaimana waktu itu Bapak menjawabnya itu Pak? Saya santai aja Pak jawab. Saya bilang siapa yang nggak mau kantor bagus, siapa yang nggak mau kantor yang baik. Tanya semua orang, pasti mau kantor yang bagus dan baik. Tapi kalau aku bangun kantor, satu komplek perkantoran itu paling tidak 100 sampai 150 miliar. Coba bayang kalau dibagi 4 miliar per kilo, sudah hampir 35 kilometer jalan yang harus kita lalui. Ya itu kan kamu yang ngomong seperti itu. Beda dong pola pikir kamu sama saya. Kalau aku tidak mementingkan rakyat, aku bangun kantor. Ngapain aku? Mau jalan putus, mau jembatan putus, urusan nanti. Nah, karena aku mementingkan rakyat kami, mementingkan masyarakat kami, aku bangun mereka dulu. Artinya aku korbankan diri aku tidak punya kantor. Bukan tidak punya kantor, kan punya kantor, tapi sewa. Sewa Pak ya? Orang salah, Pak Heri tidak punya kantor, ada aku kantor. Sewa Pak ya? Sewa. Itu suka atau duka Pak tantangan itu menurut Pak Heri? Aku pikir ini Pak, karena aku tidak merasakan itu duka, artinya aku juga orangnya ya pokoknya bagian dari aku bisa nulis. Kesenangan untuk bekerja berarti Pak ya? Bekerja. Aku tidak melihat kantor aku mewah, kursinya harga ratusan juta. Aku kursi kayu pun kalau aku hanya duduk, ada tempat nulis, ya kenapa tidak? Iya benar Pak ya. Itu kan pilihan, bukan soal wah duka aku menjenda. Kalau aku mencari duka itu artinya kan aku menyesali Pak, aku kerja di tempat yang kurang enak. Dalam artian beda dengan Pak Heri ini suka tantangan Pak ya. Tapi tantangannya sangat berat waktu itu Pak ya, periode pertama itu Pak ya. Sangat berat Pak. Di PJ dan periode pertama itu sangat-sangat berat. Sekarang mereka bisa bilang begini begitu ya, makanya aku selalu tayangan Pak. Bagaimana jalan itu yang jarak 5 kilo, 6 kilo itu bisa 2 hari 2 malam. Bagaimana kendaraan nggak bisa lewat. Nah itu aku buka mindset mereka. Banyak juga yang menghujat kita begini begitu, tidak apa-apa. Tapi aku tayangkan nih. Iya benar. Biar membuka memori kamu, bukan sekarang sudah jalan aspal. Iya. Nah makanya kita kan selalu ingat harusnya sejarah Pak. Iya. Saya tidak ini Pak, tidak benci, tidak iri. Tapi aku ingin membuka mereka tuh ini loh dulu. Jalan kita yang dulu Pak ya, dan jalan kita yang sekarang. Artinya kamu bisa lihat sekarang. Oke. Boleh kamu menghujat aku, boleh kamu menghina aku, tapi ini loh. Yang ini. Ngomong-ngomong tentang sumber daya alam Pak ya, yang di Pali sendiri apa sumber daya alam andalan Pak ya? Ya kalau untuk sekarang artinya kalau sumber daya alam kita kan minyak dengan gas. Minyak dan gas Pak ya? Minyak dan gas ini peninggalan dari Stanford yang mendahulu sekarang sudah diambil oleh Pertamina. Jadi untuk andalan kita minyak dan gas yang ada di Kabupaten Pali. Kemudian maaf Pak ya, sempat dikenal agak rawan dengan keamanan waktu itu Pak ya. Bagaimana usaha Pak Heri agar Pali itu menjadi aman terkendali dan masyarakat itu bisa keluar malam dengan nyaman? Nah, inilah salah satunya Pak. Kenapa saya dulu membangun, saya hibahkan Kapolres ke Polda tanah kurang lebih 5 hektar, kami bangun kantor Polres supaya Bapak itu personel itu bisa nambah di daerah kita. Iya. Dulu Kapolsek Talang Ubi itu paling banyak 21 orang Pak. Sekarang alhamdulillah udah hampir 100. Oh, banyak Pak ya. Nah di kabupaten yang Kecamatan Penukal Utara dulu cuma 5 orang, sekarang sudah belasan. Nah dengan adanya keamanan ini kan orang lebih tenang Pak. Kemudian itu yang pertama. Kedua, infrastruktur jalan. Dengan infrastruktur jalan yang bagus, orang juga takut Pak nodong tengah jalan. Karena apa? Masyarakat udah berani. Iya, sudah benar. aku tanya dulu yang daerah-daerah rawan yang katakanlah begal Pak ya. Aku tanya, berani pulang malam? Ya ngapa tidak berani? Jalan sudah bagus Pak ya. Aku tumbur. Nah, kalau dulu
jalan lagi tidak bisa katanya. Macet Pak ya? Macet, orang langsung begal. Terstop orang Pak ya? Artinya kan dampak terhadap pembangunan jalan dengan keamanan itu kan suatu hal yang luar biasa Pak. Jadi masyarakat kita sudah lebih yakin, lebih percaya lagi. Begitu luar biasa ya ide dan kreatif dari Pak Heri untuk pembangunan jangka panjang sebenarnya ini Pak ya? Jangka panjang Pak. Kalau aku nggak mau ngapain aku hibah dulu untuk Polres, hibah Brimob 10 hektar aku lawan Brimob, aku bangun batalion Brimob. Orang nggak pikir Pak dengan mereka Brimob datang. Pasukan sini ada, mereka mondar-mandir, menutup ruang daripada para penjahat. Dan rencana jangka panjang Pak Heri itu baru terbuka sekarang, terlihat sekarang Pak ya? Baru terlihat sekarang. Artinya mereka juga yang ya mata-mata kita tidak menghina, tidak macam mereka, ya mereka berpikirkan untuk ini hari ini. Kalau aku tidak Pak, aku berpikir 20 tahun, 30 tahun ke depan. Makanya orang berpikir Pak Heri kok banyak banget bangun jalan. Sekarang ini kamu ngomong tuh banyak. 10 tahun, 15-20 tahun lagi, ini sedikit Pak, kecil. Contoh Pak, sekarang kami bangun Polres 5 hektar. Halaman 5 hektar, gedung sama itu. Dulu waktu peresmian itu besar Pak kelihatannya. Tapi sekarang parkir mobil sudah mulai di luar. Iya benar. Artinya dampak ini kan harus kita pikirkan. Berarti sudah ada roda perekonomian jalan di sana Pak ya? Alhamdulillah. Okay. Kemudian potensi andalan lainnya dari Pali Pak ya, selain minyak dan gas. Mungkin Pak Heri bisa jelaskan di sini. Kalau untuk masyarakat tentunya kan kalau sudah dari katakanlah turun-temurun itu kan karet. Karet Pak ya. Kalau sawit artinya tidak begitu banyak. Pak itu ada beberapa perusahaan seperti Agro Langgeng, GBS, LKK, ya ada 4-5 perusahaan beda dengan kabupaten kota lain. Itu perkebunan rakyat Pak ya? Bukan, itu perkebunan dikelola oleh swasta. Swasta Pak ya? Rakyat, kalau untuk sawit tidak begitu signifikan Pak. Yang tidak banyak begitu. Itu hampir 68% itu perkebunan karet. Penonton SASN, untuk podcast hari ini kita selain kedatangan Pak Heri juga kedatangan dari tim dari Pak Heri ya. Di belakang layar ada Pak Firdaus Hasbullah. Assalamualaikum Pak Firdaus. Ini tim yang selalu mendampingi Pak Heri ya. Oke. Kemudian ada tim kreatif dari Lensa SN, ada Afriandi dan ada Dedi ya. Kemudian Pak Bupati, tampaknya kita udah di ujung obrolan ini Pak Bupati ya. Iya bagus, alhamdulillah ada terasa ini ya ngobrol. Dan biasanya untuk podcast ya Pak ya, yang kehadiran tokoh, kita ada pesan dan kesan dari tokoh yang hadir. Karena Pak Bupati akan maju di Pilgub 2024, mungkin pesan dan kesannya untuk masyarakat Sumsel menuju Pilgub 2024, Pak ya? Boleh Pak ya? Boleh. Silakan Pak Heri. Ya artinya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami memesan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan 2024 nanti tentunya ada konstelasi pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota. Nah untuk itu tentunya kami mengajak semua masyarakat tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kami sampaikan tentunya setiap kandidat punya lebih dan punya kurang. Kita jangan menghujat-hujat, jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekan. Itu yang kami sampaikan di awal tadi podcast kami, bahwa di Al-Humazah ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah, bahwa celakalah bagi pengumpat dan pencela. Nah kami mengajak supaya masyarakat jangan celaka, artinya jangan mencela dan jangan mencaci maki, apalagi mencaci maki di medsos yang diketahui oleh ribuan orang. Kita mencaci maki dalam hati pun itu sudah berdosa. Nah jadi yang pertama itu. Yang kedua, kalau kamu ragu dalam memilih para kandidat ini, kalau kita bagi orang muslim itu kita disuruh sholat tahajud atau istikharah. Karena Allah tidak akan ingkar janji, Dia akan menunjukkan, memilih, tangan kita digerakkan siapa yang akan kita pilih. Jadi artinya mari kita bersatu dalam satu kesatuan, karena Sumatera Selatan ini daerah yang besar, penghasil yang besar. Tanpa persatuan dan kesatuan, tanpa bersama-sama kita membangun Sumatera Selatan ini, tentunya kita tidak akan berhasil. Artinya kalau insya Allah kami akan dijadikan Allah SWT sebagai gubernur, tentunya kami akan mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu padu membangun Sumatera Selatan ini dengan baik. Jadi ingat, kita tetap bersama-sama, siapapun itu kita tetap warga Sumatera Selatan. Tapi jangan lupa bagi 2024 inilah Bang Heri.
Ya boleh Pak, ingat kenyo. Ayo, kayak kamu tak cekek lagi cuma kayak gini. Nah, jangan lupa dengan Mang Heri ya. Iya. Itu pesan ujung pesan dari Pak Heri. Ujung pesan. Biar nak mana wae ingat ke Mang Heri. Ya. Masih ada pesan dan kesan yang lain Pak Heri? Mungkin itulah tentunya pertama tadi persatuan dan kesatuan itu yang paling harus kita jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Lensa SN, kita akhiri obrolan hangat kita dengan Pak Heri Amalindo. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.